Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan dari novel Tensei Kizoku no Isekai Boukenroku ya. Udah beberapa hari libur karena lebaran, jadi sebelumnya mohon maaf lahir dan batin ya guys ya. Kali ini kelanjutan dari chapter 28. Ini di chapter 29 sama 30 gitu. Yang dimana pada video yang terakhir, video Tensei Isekai ini, itu sampai pada Kain bertemu dengan petualang dan petualang tersebut menendang si Enak ya, sampai di situ ya. Oke, jadi gua akan lanjut dari situ. Jangan berlama-lama lagi, langsung kita gaskeun. Kain pun sangat marah karena mereka telah menendang si Enak. Karena sudah malam, orang-orang pun banyak yang berlalu lalang di depan toko. Dan mereka pun melihat seseorang yang terlempar keluar dari sebuah toko yang diikuti oleh seorang anak kecil yang berjalan menghampiri mereka dengan muka marah. Kerumunan orang yang penasaran akan kejadian itu pun langsung mengelilingi Kain dan keempat petualang itu. Das dan Himika yang mendengar tentang keributan itu dari Enak pun keluar. Seorang petualang pun menarik pedangnya dan ketiganya pun mengikuti. Melihat itu, Dash pun berteriak untuk memperingatkan Kain dan seorang petualang pun menebas Kain dari atas. Kain pun bergeser setengah langkah untuk menghindari serangan tersebut dan kemudian memukul perut petualang itu. Petualang yang terkena pukulan itu pun terpental beberapa meter dan langsung pingsan dengan busa yang keluar dari mulutnya. Hanya dengan satu pukulan. Meskipun sempat terpana sejenak, teman-teman petualang itu pun memusatkan kembali pandangannya ke arah Kain. Kemudian mereka bertiga pun mulai maju menebas ke arah Kain secara bersamaan. Namun dari sudut pandang Kain itu hanya terlihat seperti sebuah slow motion dari tebasan pedang. Saking cepatnya pergerakan dari Kain gitu. Kain pun menghindari tebasan tersebut satu persatu dan kemudian mereka bertiga pun langsung pingsan dalam waktu kurang dari 3 detik. Ya, kita anggap saja satu orang itu 1 detik gitu ya. Sambil menatap keempat petualang yang pingsan itu, Kain pun mengungkapkan kekesalannya. Semua orang yang menyaksikan peristiwa itu pun tahu bahwa bocah berambut perak yang berdiri di sana cukup kuat sehingga tak ada satupun dari mereka yang mau menyela Kain. Namun, karena kerumunan itu cukup ramai, laporan tentang keributan tersebut pun sampai kepada petugas keamanan kota. Sambil berteriak, beberapa orang petugas patroli pun menembus kerumunan itu dan melihat 4 orang petualang yang tergeletak dan menanyakan kejadian tersebut pada Kain yang berdiri di samping mereka. Sambil menunjuk ke 4 petualang itu, Kain pun menjelaskan bahwa petualang mabuk itu telah menendang gadis toko dari belakang. Saat diminta untuk pergi, mereka malah mengarahkan pedang mereka dan menebas Kain. Karena itulah mereka jadi seperti itu. Saat petugas itu meminta Kain untuk ikut ke kantor mereka, Kain pun menolaknya dengan alasan bahwa dia belum sempat makan daging minotaurnya yang lezat buatan dari si Das. Mendengar itu, baik para prajurit maupun Das dan Himika pun terkejut dengan jawaban Kain yang tampak tidak peduli dengan perintah kapten prajurit tersebut. Ya mau gimana? Kain ini kan sebenarnya wali kota ya. Sang kapten itu pun agak kesal dengan jawaban Kain yang di luar dugaannya tersebut dan mengancam Kain untuk dijemput paksa. Kain pun malah menyuruh prajurit itu untuk membawa keempat petualang mabuk itu saja agar mereka bisa merenung sejenak di dalam tahanan. Sambil membungkuk ke arah sang kapten, Kain pun mencoba kembali ke dalam toko. Orang-orang yang ada di sekitar lokasi kejadian itu pun tertegun melihat kejadian tersebut. Sang kapten yang sedang naik darah itu pun menggenggam bahu Kain dan menghentikannya sambil menanyakan siapa sebenarnya Kain yang sudah berani menentang perintah petugas keamanan. Kain pun menoleh ke belakang sambil menggenggam tangannya yang meraih itu dan menyuruh sang kapten untuk membawa keempat petualang itu saja karena merekalah yang melakukan kejahatan. Kain pun mengatakan bahwa dia hanya tidak ingin mengungkapkan identitasnya karena kalau dia memberitahu siapa sebenarnya dia, maka urusannya akan menjadi rumit. Karena kesabarannya sudah habis, sang kapten pun memerintahkan anak buahnya untuk menyeret Kain. Mendengar kata-kata sang kapten itu, prajurit yang lain sedang mengangkut para petualang yang terkapar pun berkumpul. Kain pun langsung dikelilingi oleh 4 orang prajurit termasuk si kapten.
Karena sudah tidak ada pilihan lain lagi, sambil menghela napasnya, Kain pun mengatakan akan mengungkapkan siapa sebenarnya dirinya. Tapi karena Kain tidak mau semua orang mendengarnya, dia pun hanya akan mengatakannya dengan suara yang kecil. Sang kapten pun hanya mengangguk merespon kata-kata Kain itu, dan keempat prajurit itu pun merapat kepada Kain dengan suara lirih sambil mengeluarkan dan menunjukkan bukti bahwa ia adalah seorang bangsawan kepada sang kapten. Kain pun mengatakan bahwa dia adalah Viscount Kain von Silford Rintel yang merupakan wali kota baru di sana. Mendengar itu, seketika keempat prajurit itu pun mematung karena sebelumnya mereka mengira Kain hanyalah seorang anak bangsawan atau kerabat jauh bangsawan. Namun kenyataannya, anak itu adalah bangsawan penguasa kota tersebut. Mengetahui itu, bahu sang kapten itu pun melemas dan membeku. Jika itu hanya anak bangsawan, maka itu tidak akan terlalu berpengaruh. Namun, yang dihadapannya sekarang adalah seorang Viscount dan penguasa kota tersebut. Dan karena ketidaksopanannya sebelumnya, ia bisa saja dikenakan hukuman lèse majesté dan hukuman dipancung. Keempat prajurit itu pun saling memandang dalam diam sambil mengangguk dan langsung bersujud di depan Kain sambil meminta maaf. Orang-orang di sekitar mereka pun terkejut mendengar kata-kata prajurit itu, karena tidak ada satupun di antara mereka yang membayangkan bahwa anak kecil di hadapan mereka itu adalah wali kota mereka yang baru. Menurut aturan, dengan adanya wali kota di sana, maka seluruh rakyat biasa di sana harus menundukkan kepala mereka. Orang-orang itu pun langsung ikut berlutut dan memberi hormat. Kain pun kini berhadapan dengan puluhan orang yang berlutut di hadapannya. Padahal sebelumnya Kain sudah berusaha mengatakannya dengan suara yang sekecil mungkin agar tidak ketahuan. Namun Kain tidak menyangka mereka akan mengambil sikap seperti itu. Kain pun hanya bisa menatap langit dengan pasrah. Ketika Kain lemas, Enak pun menghampiri Kain. Enak yang masih belum mengerti bagaimana cara berhadapan dengan seorang bangsawan pun bertanya kepada Kain apakah benar dia seorang wali kota. Kain yang merasa statusnya sebagai wali kota sudah terbongkar pun membenarkannya. Sekarang dia pun sudah tidak bisa bersantai lagi. Enak pun sangat bahagia mengetahui kenyataan itu. Namun ekspresi Das dan Himika yang mendengar hal itu pun langsung membeku. Karena melihat orang-orang di sekitarnya tiba-tiba mulai berlutut, Kain pun meminta maaf karena datang dengan tiba-tiba dan sudah membuat keributan. Kain pun memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai Kain von Silford Rintel, orang yang ditunjuk menjadi wali kota baru di sana. Setelah itu Kain pun memerintahkan semua orang untuk bangun, termasuk keempat prajurit yang berada di hadapannya. Kain juga tidak berniat menerapkan hukuman lèse majesté kepada keempatnya. Mendengar kata-kata itu, para prajurit itu pun merasa lega dan mengangkat wajah mereka. Sambil membelai kepala Enak, Kain pun memerintahkan keempatnya untuk memasukkan para petualang yang melakukan kekerasan kepada Enak. Sang kapten pun memberitahu semua orang untuk bubar dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa para petualang yang mabuk itu ke tahanan. Dengan sepenggal kata dari sang kapten, semua warga yang berkumpul dan tercengang melihat kemunculan wali kota yang ternyata masih anak-anak itu pun segera berjalan pulang. Dan para petualang yang tadinya keluar toko untuk menonton pun kembali masuk ke dalam toko. Para prajurit pun membungkuk pada Kain dan membawa keempat orang yang pingsan tersebut. Yang tersisa sekarang hanyalah Kain, Das, Himika, dan Enak. Kain pun teringat bahwa dia tadi sedang makan steak yang lezat, sehingga ia pun kembali ke toko dengan berlari yang kemudian diikuti oleh Enak yang mengejarnya. Das dan Himika pun hanya bisa saling memandang dan mengangguk satu sama lain, lalu kembali ke toko sambil tersenyum. Kain pun memakan stik daging minotaurnya yang sudah dingin sampai habis. Meskipun Das sudah bilang dia akan membuatkan yang baru, namun Kain tetap puas dan memakannya sampai habis. Ketika Kain mencoba mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Das dan Himika, mereka berdualah yang malah merasa ketakutan. Mereka merasa gugup karena identitas Kain sebagai wali kota sudah ketahuan. Namun, Kain meminta mereka untuk bisa berkomunikasi seperti biasanya, meskipun identitas Kain yang sebenarnya sudah ketahuan oleh masyarakat. Karena di toko itu hanya ada sedikit pelanggan dan tidak ada masalah dengan prajurit, maka hal itu pun tidak akan menjadi masalah. Setelah Kain diperbolehkan menginap di kamar mewah yang sebelumnya dia pesan, Kain pun menyantap sarapannya di Cat Calmnet sambil memikirkan rencananya hari itu. Karena masalah guild petualang sudah mereka bicarakan dengan ketua guild minggu lalu, maka sekarang saatnya menyelesaikan masalah di gereja.
Kain pun berpikir bahwa ia harus melakukan sesuatu terhadap harga sihir pemulihan yang kelewat mahal dibandingkan dengan kota lain tersebut. Kain yang telah selesai makan pun mengajak Enak yang sedang bekerja di aula berbicara. Dengan ekspresi kesepian, Enak pun bertanya apakah Kain akan datang lagi. Sambil menepuk-nepuk ringan kepala Enak, Kain pun mengatakan bahwa dia pasti akan datang lagi. Namun sekarang, dia harus melakukan pekerjaannya sebagai wali kota. Mendengar kata-kata Kain, ekspresi Enak pun berubah menjadi bahagia. Das dan Himika pun juga keluar dari dapur. Sambil menundukkan kepala mereka pun berterima kasih kepada Kain. Karena berkat Kain, Enak menjadi tidak terluka. Kain pun mengatakan kepada mereka bahwa itu adalah hal yang wajar. Setelah itu Kain pun berpamitan kepada tiganya lalu meninggalkan penginapan itu dan menuju ke balai kota. Begitu Kain terlihat di gerbang, salah satu penjaga pun langsung pergi menuju ruangan Elif, sedangkan yang satunya lagi membungkuk memberi hormat. Sambil melambaikan tangannya ke arah penjaga, Kain pun langsung masuk ke dalam. Elif pun segera datang dari ruangan Kain lalu bertanya tentang apa yang akan dilakukan Kain hari itu. Kain pun mengangguk menanggapi pertanyaan Elif sambil mengatakan bahwa mereka mungkin akan kedatangan seorang ahli dalam bidang politik dalam kota, karena mereka harus mengubah keadaan kota itu. Jadi, Kain pun mengatakan bahwa dia telah meminta ayahnya Margrave Graham untuk merekomendasikan seseorang. Dan jika saat itu tiba, Kain meminta Elif untuk bisa bekerja sama dengan orang tersebut. Elif pun mengerti dan akan segera menyiapkan tempat tinggal untuk orang tersebut. Setelah itu, Kain pun bertanya apakah mereka bisa bertemu dengan kepala pendeta gereja di sore hari itu, karena banyak hal yang harus ditanyakan kepada pendeta tersebut. Kain harus bertanya kepada gereja terkait biaya pemulihan yang terlalu mahal, karena sihir pemulihan adalah salah satu faktor penting dalam pengembangan kota ke depannya. Jika tidak ada orang yang datang ke sana untuk mendapatkan sihir pemulihan, maka tempat itu menjadi tidak berguna. Dengan sedikit bingung dan berkeringat, Elif pun menjelaskan bahwa pendeta Stark adalah pendeta yang jarang keluar gereja. Jadi, dia belum bisa memastikannya. Menanggapi penjelasan Elif, Kain pun mengatakan bahwa jika situasinya seperti itu, maka dia sajalah yang akan pergi ke gereja, karena selama ini dia belum sempat pergi ke gereja sejak ia menjadi wali kota. Bentar, minum dulu ya guys ya. Kain pun memperhatikan dokumen yang diterimanya dari Elif dan memberikan stempel penyetujuan. Setelah makan siang di ruangannya, Kain pun berganti pakaian dengan seragam formalnya lalu menuju ke gereja. Saat Elif ingin menyiapkan kereta, Kain pun menolaknya karena sebagai wali kota yang baru, Kain ingin melihat kota dengan mata kepalanya sendiri. Gereja terletak di sebelah selatan dari alun-alun. Kain pun berjalan-jalan di kota sambil melihat-lihat keadaan kota tersebut. Kain pun melihat sejumlah orang berlalu lalang di jalan dan toko-toko pun terlihat makmur. Di dekat alun-alun, Kain pun melihat kuil petualang, namun Kain hanya melewatinya dan bergegas menuju ke selatan. Gereja dapat dengan mudah ditemukan karena ukurannya sangat besar yang tidak sebanding dengan ukuran kota tersebut. Kain pun membuka pintu gereja sambil memikirkan apa yang harus dilakukannya. Segera setelah masuk, Kain pun melihat resepsionis yang sedang duduk. Resepsionis itu pun bertanya kepada Kain tentang tujuannya datang ke sana, apakah ingin berdoa atau pengobatan. Kain pun menjawab bahwa dia ingin berdoa dan bertemu dengan pendeta di sana. Mendengar jawaban Kain, resepsionis pun meresponnya dengan mengurutkan dahinya sambil mengatakan bahwa biaya berdoa di sana berharga 1 koin perak. Dan untuk masalah pendeta, resepsionis mengatakan bahwa pendeta tidak bisa bertemu dengan orang yang tidak membuat janji sebelumnya. Seperti yang Kain ketahui bahwa berdoa di gereja seharusnya hanya dikenakan uang amal, bukan biaya tetap. Kain pun merasa heran dengan biaya yang harusnya seikhlasnya itu malah ditetapkan oleh gereja. Selain itu, 1 koin perak itu setara dengan 10.000 yen dan itu terlalu mahal untuk sekedar berdoa. Jadi, Kain pun menanyakan hal yang menurutnya sangat buruk itu kepada resepsionis. Resepsionis itu pun menjawab dengan mengatakan bahwa dia hanya mengikuti instruksi pendeta dan jika tidak mampu membayar, maka orang itu bisa pulang. Karena suara sang resepsionis yang semakin keras, 2 orang ksatria gereja pun datang dari dalam. Gereja memiliki pengaturan ksatria sendiri. Mereka dikirim dari gereja pusat di ibu kota kepada gereja di daerah lain.
Ciri-ciri mereka menggunakan armor putih yang membuat mereka dapat langsung dikenali. Salah satu ksatria gereja pun bertanya kepada resepsionis tentang keributan yang terjadi. Resepsionis pun mengatakan bahwa ada seorang anak yang mengeluh tentang harga yang mahal untuk berdoa. Setelah mendengar perkataan resepsionis, ksatria gereja pun mengalihkan pandangannya kepada kain. Ksatria gereja yang berdiri di hadapan kain pun sedikit merunduk untuk menyetarakan pandangannya sambil menjelaskan dengan lembut bahwa tarifnya memang seperti itu karena itu semua sudah menjadi keputusan dari pendeta. Kain pun mengatakan bahwa tidak masalah untuknya membayar dengan koin perak, tapi menurutnya itu terlalu mahal untuk masyarakat biasa yang ingin berdoa. Bahkan Kain pernah mendengar masyarakat yang harus membayar harga yang tinggi untuk menerima pengobatan di sana. Kemudian Kain pun mengatakan maksud kedatangannya ke sana yaitu untuk membicarakan hal tersebut dengan kepala pendeta di sana sebagai Kain von Silvoordrintel yang merupakan wali kota baru di sana. Mengetahui bahwa Kain adalah wali kota, baik ksatria gereja maupun resepsionis pun terkejut. Salah satu ksatria yang merasa ketakutan pun meminta bukti bahwa Kain adalah wali kota di sana. Kain pun mengeluarkan sebuah belati dan bukti bahwa ia telah menjadi wali kota di sana. Wajah ksatria yang telah mengkonfirmasi bukti itu pun langsung memucat. Setelah memohon maaf dan mengatakan akan segera menghubungi pendeta, salah satu ksatria pun berlari ke dalam dan menghilang. Setelah beberapa menit kemudian, ksatria tersebut pun kembali dan mengatakan bahwa pendeta Stark telah bersedia bertemu dengan Kain. Dengan panduan dari ksatria gereja itu, Kain pun tiba di ruang tamu gereja. Ruang tamu itu didekorasi dengan perhiasan emas dan perak, serta dindingnya pun dipajang dengan lukisan berhiaskan emas. Sofanya pun sangat mewah dan empuk. Seorang suster pun menyajikan teh yang memiliki aroma yang sangat wangi. Setelah menunggu sebentar, sang pendeta pun datang. Pendeta yang sangat gemuk itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Stark. Sang pendeta itu pun duduk di sofa yang membuat sofa itu agak bergetar menahan badannya yang berat. Selain itu, Kain juga mencium aroma sake dari mulut pendeta tersebut. Kain pun memperkenalkan dirinya sebagai Kain von Silvoordrintel yang baru ditunjuk sebagai wali kota yang baru. Kain juga mengatakan tujuannya kedatangannya yaitu untuk menanyakan beberapa hal terkait gereja di sana. Di sini kayak suasananya itu mulai tegang ya, karena Stark ini kan agak-agak brengsek sih sebenarnya. Dengan ini pertempuran antara Kain dan pendeta bernama Stark pun dimulai. Jadi sampai di sini dulu untuk pembahasan video kali ini. Nah, untuk di video selanjutnya yaitu perdebatan antara Kain dengan si Stark ini, si pendeta. Lalu dari situlah si Stark akan merencanakan sebuah penyerangan ke mansion Kain dengan membawa 4 penguasa lainnya ditambah dengan para petualang dari Darkwill. Pokoknya satu server tuh akan menyerang rumah Kain gitu. Mungkin sekitar beberapa chapter ya. Bisa jadi di video selanjutnya atau di video selanjutnya lagi, jadi gitu ya guys ya. Pokoknya intinya ya gitulah, siapa yang menyerang Kain akan jadi bubur sumsum gitu ya. Udah sampai di sini dulu dan sampai jumpa, see you.